Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Dwi. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Miss Dwi masih akan membahas seputar teks berita. Pada pertemuan pertama kemarin, Miss Dwi telah menjelaskan apa itu teks berita. Di pertemuan kedua, Miss Dwi pun juga sudah menjelaskan unsur-unsur teks berita berupa 5W1H, dan kali ini Miss Dwi akan membahas struktur teks berita. Setiap teks memiliki strukturnya berbeda-beda, termasuk teks berita. Teks berita memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama disebut lead, struktur yang kedua disebut body, dan struktur yang ketiga disebut ekor berita. Dari struktur yang tadi Miss Dwi sebutkan, maka terbentuklah sebuah bentuk berita yang disebut piramida terbalik. Letak dari struktur-struktur yang tadi Miss Dwi sebutkan berada di kepala berita, itu disebutnya lead, tubuh berita disebutnya body, sedangkan ekor berita sama, berada di paling bawah. Nah, dari bentuk ini kita lihat bahwa kepala berita itu berisi tentang 5W plus 1H. Sedangkan tubuh berita atau body berita berisi informasi penting, informasi pendukung dari how dan why, atau dari unsur mengapa dan bagaimana. Sedangkan ekor berita itu berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan saja. Berikut ini Miss Dwi sertakan contoh teks berita yang sama dengan pertemuan minggu lalu. Silakan dipahami dan dibaca baik-baik. Setelah kalian baca teks berita ini, maka kita akan analisis bersama-sama sesuai dengan struktur yang telah tadi Miss Dwi jelaskan. Seperti yang tadi Miss Dwi sudah jelaskan, bahwa bagian lead itu berisi tentang 5W1H. Nah, pada teks atau paragraf pertama ini berisi tentang what, when, who, dan where, di mana what-nya adalah tanggapan presiden, when-nya adalah tanggal 9 Juli 2020, dan who Presiden Joko Widodo, dan where di kantor gugus. Maka dapat disimpulkan dari analisis yang telah kita lakukan bahwa bagian paragraf pertama ini merupakan struktur lead. Pada paragraf kedua ini terdapat unsur how dan why, yaitu unsur bagaimana dan mengapa. Di paragraf kedua ini telah dibahas secara mendalam tentang peristiwa atau kejadian yang sedang diamati atau sedang dilaporkan di dalam berita. Oleh karena itu, semakin mendalamnya pembahasan di dalam berita ini, maka paragraf kedua ini dapat dikatakan sebagai body berita atau tubuh berita. Sedangkan di paragraf ketiga ini hanya berisi tentang tambahan-tambahan informasi yang menyangkut tentang berita atau peristiwa dan kejadian yang sedang dilaporkan di dalam berita. Setelah kita amati bersama, maka berita ini dapat disimpulkan memiliki struktur yang lengkap. Dimulai dari lead, yaitu kepala berita, kemudian body, yaitu tubuh berita, dan penutup atau ekor berita. Demikianlah pembahasan materi pada hari ini. Miss Dwi ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Have a nice day, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.